Halo semuanya, kembali lagi di channel tentang ikan cupang. Kali ini admin akan memberikan ulasan 12 fakta unik dan menarik tentang ikan cupang. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune videonya. Ikan cupang sangatlah populer di mana-mana. Dan bila Anda pernah jalan-jalan ke pasar ikan hias, kemungkinan Anda pernah melihatnya. Anda bahkan mungkin pernah memperhatikan setiap individu cupang dipelihara di wadahnya sendiri-sendiri, terpisah dari cupang lainnya. Ikan cupang terkenal karena naluri petarung mereka, tetapi itu bukanlah satu-satunya hal yang menarik tentang mereka. Berikut adalah kumpulan fakta paling menarik tentang ikan cupang yang perlu Anda tahu. Yang satu adalah jumlah spesies ikan cupang di dunia. Ketika kebanyakan orang mendengar nama ikan cupang, mereka mungkin akan berpikir tentang Betta spendylus, ikan aduan alias Siamese fighting fish. Tetapi ada banyak spesies berbeda dalam genus cupang, termasuk ikan petarung Mekong dan ikan petarung Jawa atau Bepikta, yang juga dikenal sebagai cupang toto. Yang kedua, ikan cupang dinamai sesuai nama prajurit. Ikan cupang mendapatkan nama mereka dari klan prajurit kuno yang disebut Beta. Mereka kemudian dikenal sebagai ikan petarung akibat meningkatnya popularitas aduan ikan cupang di era 1800-an, terutama di Thailand. Saat itu, orang-orang akan bertaruh untuk mengadu keberanian ikan mereka, bukan kerusakan yang mereka timbulkan pada lawannya. Cupang juga kadang-kadang dikenal sebagai plakat, terutama varietas bersirip pendek. Kata ini berasal dari kata Thailand, plakat, yang berarti ikan yang menggigit. Jadi bisa disimpulkan bahwa cupang memiliki reputasi yang galak. Yang ketiga, mereka berasal dari Asia Tenggara. Ikan cupang berasal dari daerah aliran sungai Mekong di Thailand, Laos, Vietnam, dan Kamboja. Tetapi mereka paling sering ditemukan di sungai Chao Phraya, Thailand. Faktanya, ikan cupang dijadikan binatang air nasional Thailand pada awal tahun 2019. Ikan ini dapat ditemukan di sawah, parit drainase, daratan banjir, dan di hampir semua genangan air lainnya di wilayah asalnya. Di habitat ini mereka sering terdampak banjir badai dan kekeringan. Yang keempat, ikan cupang sangat variatif. Setelah bertahun-tahun dibiarkan secara selektif untuk perdagangan ikan hias, ekor khas ikan cupang hadir dalam berbagai macam bentuk dan ukuran. Yang paling umum adalah pale tail, tetapi ada juga ekor mahkota atau crown tail, ekor sisir, ekor serit atau comb tail, ekor setengah bulan, almond, dan bulu ganda double feather di samping varian lainnya. Ikan cupang juga tersedia dalam banyak warna berbeda. Kulit mereka mengandung beberapa lapisan pigmen, mulai dari merah, kuning, hitam, iridescent yang terdiri atas biru dan hijau, dan lapisan luar yang tampak metalik, yang mempengaruhi bagaimana warna-warna lain terlihat. Kombinasi berbeda dari lapisan-lapisan ini dapat hadir dalam satu individu. Itulah sebabnya ada begitu banyak varietas warna pada ikan cupang. Yang kelima, ikan cupang liar sangat berbeda dengan cupang hias. Ikan cupang liar cenderung berwarna coklat dan hijau kusam. Mereka hanya akan menampilkan warna-warna cerah yang disebutkan di atas ketika mereka gelisah dan akan menggunakan tampilan ini untuk mengancam lawan. Ekor dan sirip mereka juga jauh lebih pendek daripada cupang hias yang biasa dipelihara orang-orang. Dengan cara ini, mereka tidak akan menjadi target kuat para predator atau cupang lainnya.
Ciri-ciri yang kita asosiasikan dengan cupang yang selama ini kita kenal, semuanya adalah hasil pembiakan selektif untuk menciptakan ikan hias yang paling menarik untuk akuarium kita. Yang keenam, ikan cupang menjadi omnivora di akuarium. Ikan cupang yang hidup di akuarium akan memakan makanan yang sangat bervariasi. Mereka bisa diberi pakan serpihan, pelet, serta makanan hidup atau cacing beku dan cacing darah, artemia atau kutu air. Mereka bahkan akan mengunyah vegetasi jika tersedia. Namun, Anda perlu berhati-hati karena cupang mungkin juga memakan teman seakuarium yang lebih kecil jika ada kesempatan. Sementara itu, ikan cupang liar hampir secara eksklusif bersifat insektivora. Mereka akan memakan serangga yang biasanya mereka dapatkan dari permukaan air serta lava serangga air. Mereka biasanya tidak memakan tumbuh-tumbuhan di lingkungan alami mereka. Yang ketujuh, bisa menghirup udara seperti kita. Ikan cupang memiliki organ khusus yang dikenal sebagai organ labirin, yang memungkinkan mereka menghirup udara dari permukaan air. Organ ini memanjang dan lempeng insang terdiri atas banyak lipatan tulang. Ketika cupang menenggak ke udara, udara akan masuk ke pembuluh darah yang melewati lipatan ini. Mekanisme ini memungkinkan oksigen diserap ke dalam darah dengan cara yang mirip dengan apa yang terjadi pada paru kita. Berkat organ labirin, ikan cupang dapat bertahan hidup di perarian dengan kandungan oksigen rendah seperti di sawah, kolam yang tergenang, dan perairan yang tercemar ringan. Yang kedelapan, ikan cupang sangat teritorial. Ikan cupang disebut ikan petarung karena suatu alasan. Mereka sangat teritorial dan pejantan sangat rentan terhadap agresi. Mereka tidak dapat ditempatkan bersama atau mereka akan saling menyerang tanpa henti, yang biasanya mengakibatkan cedera atau kematian bagi salah satu atau keduanya. Sebaliknya, cupang betina dapat ditempatkan di perkumpulan kecil yang terdiri atas 5 hingga 10 ekor. Mereka akan hidup bahagia bersama-sama asalkan mereka memiliki cukup ruang. Tetapi, jika mereka berada di akuarium yang terlalu kecil, bahkan betina akan menjadi teritorial dan agresif. Yang kesembilan, ikan cupang jantan membangun sarang dari gelembung. Ketika saatnya kawin, ikan cupang jantan membangun sarang gelembung di permukaan air. Ketika betina melepaskan telurnya, pejantan akan melepaskan mit atau sperma dan pembuahan terjadi secara eksternal. Pejantan kemudian mengumpulkan telur yang telah dibuahi dan akan meludahkannya ke dalam sarang. Tapi itu baru awal dari pekerjaan pejantan. Dia kemudian akan menguasai sarang, memperbaikinya sesuai kebutuhan, mengambil telur yang tenggelam dari sarang, dan melindungi semua telur dari pemangsa sampai mereka menetas. 10. Dapat dihibridasi. Beta spindlus telah berhasil dikawinkan dengan beta imbelis, beta mahagenus, dan beta smaragdina. Namun, hibrida beta spindlus atau beta smaragdina, mereka memiliki tingkat kelangsungan hidup yang cukup rendah. Yang lebih mengejutkan lagi, beta spindlus mungkin saja dikawinkan dengan ikan di luar genus beta. Ada laporan yang belum diverifikasi bahwa berhasil disilangkan dengan ikan paradise Macrodopus opercularis. 11. Ikan cupang sangat cerdas. Ikan cupang adalah satu dari sedikit ikan yang bisa belajar mengenali pemiliknya dan melakukan trik. Anda dapat mengajari cupang Anda untuk mengikuti jari Anda di sekitar akuarium. Atau jika Anda memiliki peralatan, mereka dapat belajar berenang melalui lingkaran atau mendorong bola ke gawang. Mereka sangat cepat belajar dan dapat dilatih dengan cara yang sama seperti anjing menggunakan hadiah makanan. 12. Sangat populer. Ikan cupang adalah ikan kedua setelah ikan mas koki dalam hal popularitas. Sayangnya, banyak orang tidak memahami kebutuhan ikan ini sebelum membelinya.